dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ibu mau bertanya silakan. Kita prioritaskan tamu ya. Sampai kapan ibu-ibu di sini? Iya, pokoknya kapan aja ibu mau pulang silakan ya. Habis gimana? Silakan. Mim, ada yang bisa membantu menyempurnakan? Sebentar ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKMT Lampung Tengah, alhamdulillah ini sudah yang ketiga kali ke sini. Alhamdulillah semua perjalanan lancar. Naik apa dari sana Bu? Naik bis A. Jadi berapa jam total dari rumah ke sini? 14 jam A. Alhamdulillah. Iya, karena di kapal 3 jam. Oh, naik kapal, naik bis? Naik bis dulu, kemudian masuk Bisnya naik kapal. Iya, luar seperti biasa. itu A. Mewah sekali yang. Izin bertanya AA, ini pertanyaan dari saudara yang tidak bisa berangkat. Mohon dijelaskan oleh AA apa perbedaan tua secara umur dan tua secara dewasa. Itu saja AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua secara umur berarti umurnya udah tua. Tua secara dewasa berarti umurnya belum terlalu tua tapi sikapnya sudah dewasa. Masa kita gini-ginian terus Bu? Ya, sudah puas begitu. Mungkin bertanya, bagaimana, apakah mungkin orang yang sudah tua masih kekanak-kanakan? Mungkin. Penyebabnya adalah orang kurang matang itu dua penyebabnya. Satu, kurang paham ilmu agama, dan yang kedua, lemah dalam mengendalikan nafsunya. Yang membuat orang kurang dewasa, dia kurang paham, belum kenal siapa Allah, sehingga dia tidak takut, dia tidak tahu bagaimana standar yang baik dan buruk menurut agama, karena itu yang benar. Dan yang kedua, kalah oleh nafsunya, oleh nafsu amarah, oleh ambisi, oleh ketamakan, oleh mudah tersinggung, sehingga dia perilakunya jadi rendah. Orang itu akan menjadi lebih matang kalau dia satu, makin paham kebenaran, karena pupuk iman itu ilmu. Kalau makin paham makin enak. Dan yang kedua, mujahadah, terus menahan diri, mengendalikan pandangan, pendengaran, lisan, amarah, hawa nafsu, berbagai nafsu, syahwat, makan, ketamakan ke dunia. Makin terkendali, makin dewasa Bu. Tidak semua orang usianya tua bisa dewasa. Seharusnya dewasa. Karena orang yang sudah tua sebetulnya ya, tubuh ini sudah tidak bisa jadi andalan seperti waktu muda. Harusnya sudah berubah dari seneng ke acting kepada keisi ya. Kalau masih muda kan casing biasanya yang dijadikan andalan. Kalau makin tua kan casingnya makin ngariut ya. Lanjut. Ada pertanyaan lainnya? Ini dari majelis yang berbeda. Sama Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ini kalau tatap muka dengan Ustadz udah 3 kali sama ini ya Ustadz ya. Waktu Jadi setiap dari Lampung ke sini ibu ikut? Enggak, waktu Ustadz datang ke Lampung Tengah. Kedua waktu Ustadz kena COVID di RSPAD. Saya juga di RSPAD waktu itu mendampingi suami kemo. Ustadz lagi mau sarapan pagi, mau di sama Teh ini lagi dikunjungin. Ustadz sambung doa sama saya, tapi alhamdulillah. Suami almarhum sekarang Ustadz. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara saya mengikhlaskan? Di mulut saya ikhlas Ustadz, tapi hati belum. Tentang suami, maaf Ya, sudah berapa lama suami pulang kepada pencipta? Setahun. Ibu masih sering terpikirkan? Masih. Iya, terpikirkan wajar. Kalau sudah terpikir, apa yang ibu rasakan? Sedih? Kangen ya, kangen yang tidak bisa ketemu lagi di dunia. Baik Bu, saya ikut berbelasungkawa, ikut berusaha memahami ya kehilangan yang ibu rasakan. Dalam Islam ada takziah kalau ada yang wafat. 1, 2, 3. Ada juga yang nambah ke 7 dan sebagainya. Tetapi sebagian ulama sebaiknya segera move on. Ya, tentu ini tidak semudah yang disampaikan ya Bu ya. Tetapi dibawa kemana kesedihan ini? Dibawa ke mendekat ke Allah atau dibawa ke tidak ridho ke takdir? Kalau sedih manusiawi Bu. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, beliau mengeluarkan air mata. Ditanya oleh sahabat, ini menangis? Ini adalah menangis karena sayang, tetapi bukan tidak ridho ke takdir. Mungkin kita bisa banyak belajar dari saudara kita di Palestina tentang pembahasan kematian itu bukan sesuatu yang jauh. Kita pasti meninggal, semua udah ada waktunya. Keimanan kita harus sampai ke sana, bahwa hidup ini hanya mampir. Kita pasti akan meninggal dan waktunya sudah ditentukan Allah. Belum tentu kita panjang umur, besok juga kita belum tentu masih hidup, benar? Kita harus membiasakan diri bicara kematian kepada keluarga, ke anak. Dan kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, karena itu harus kita jalani. Yang penting kita mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Di Palestina lihat ya, kalau saya ini meninggal, kita ketemu di sorga insya Allah. Suami saya sudah pulang, insya Allah syahid. Insya Allah saya bisa ketemu anak-anak saya, sudah dijaga oleh Allah yang menciptakan dan memilikinya. Anak-anak saya sudah pulang kepada pemiliknya yang lebih sayang daripada kami. Semuanya kembali ke akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau terlambat ingat akhirat, terlambat ingat Allah, nanti Allah menguji kita dengan kesedihan yang tidak bisa menyelesaikan apapun. Pakaian suami masih ada di rumah? Sudah dibagikan? Bagus. Minimalisir sesuatu yang membuat kontraproduktif. Ingat boleh Bu, ingat doa aja. Ingat doa itu lebih manfaat. Tidak ada yang harus disesali karena memang sudah waktunya begitu. Usia pernikahan dengan ibu sampai tepat waktu meninggal itu ditetapkan di Lauh Mahfuz. Boleh saya sampaikan ayatnya Bu? Surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum
kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi tidak ada yang keluar dari catatan Lauh Mahfuz. Kalau usia pernikahan dengan ibu akan dipisahkan oleh ajal, maka itu akan terjadi. Dan memang sudah segitu waktunya, ya. Supaya kamu tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Tiap ingat langsung doakan. Nanti Allah yang memberi ketenangan ke ibu. Kalau ingat ke suami, kurang ingat ke Allah, itu panjang ceritanya. Biasanya setan yang bikin kita sedih berlebihan tapi tidak produktif, ya. Insya Allah ibu, insya Allah kuat. Tapi ibu datang ke majelis, itu salah satu cara Allah menolong ibu, karena pupuk iman adalah ilmu. Terima kasih. Ada lagi satu lagi.